Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang merdeka. Oh, berarti merah kita semua. Terima kasih. Ini kan kita menyikapi pertama tentang pernyataan Nurul Arifin terkait dengan debat capres yang terakhir ya, yang terakhir. Kalau dari debat capres yang terakhir itu sudah jelas bahwa kalau menurut saya itu adalah pertarungan antara calon presiden dengan tukang obat. Dia bicara bukan idenya yang kuat, bukan gagasannya yang kuat, bukan datanya yang kuat, tapi suaranya yang kuat. Sebenarnya debat capres itu bukan adu suara, tapi adu ide. Nah, kemudian dilanjuti oleh pernyataan Nurul Arifin bahwa dia mengkritik program Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Indonesia Sehat Jokowi itu sebuah program yang manipulatif. Kalau menurut saya, Nurul Arifin yang tidak mengerti tentang tugas dan fungsi negara. Ada perbedaan besar antara BPJS, karena menurut Nurul Arifin itu sudah diatur oleh BPJS, sehingga tidak perlu lagi ada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Jakarta Sehat dan sebagainya, karena sudah ada BPJS, seperti itu ya. Kalau menurut saya, Nurul Arifin harus belajar lagi tentang negara itu apa, rakyat itu apa, dan apa hubungan antara rakyat dan negara. Pertama, kewajiban rakyat cuma satu, bayar pajak. Bagaimana pajak itu menjadi kesehatan, itu urusan negara. Bagaimana pajak itu menjadi pendidikan, itu urusan negara. Bagaimana pajak itu menjadi keamanan, itu tanggung jawab negara. Dalam BPJS ada satu kelemahan, di mana kemudian negara berbisnis dengan rakyatnya, seolah-olah negara menjadi agen asuransi dan rakyat harus membayar premi. Menurut Jokowi, ini tidak tepat. Bahwa pendidikan, kesehatan adalah tanggung jawab negara, karena untuk itulah negara ini dibuat. Karena untuk itulah negara ini dimerdekakan. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Nah, sepertinya Nurul Arifin mau melanggengkan bisnis asuransi. Saya tidak tahu apakah dia agen asuransi, perusahaan asuransi mana. Tapi yang jelas pola ini ditentang oleh Jokowi. Setidaknya seperti itu. Nah, Jakarta itu dalam 2 tahun terakhir menjadi pilot project yang dikerjakan oleh Jokowi, khususnya terkait dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Jakarta Sehat. Kalau kemudian itu terbukti efektif di Jakarta, kenapa kemudian tidak kita coba seluruh Indonesia? Bagi saya, mereka yang kemudian coba mendorong Jokowi untuk tetap menjadi gubernur, sebenarnya tidak mau rakyat Indonesia serepublik ini pintar dan sehat. Kalau memang itu terbukti efektif di Jakarta, kan harusnya dilakukan juga di Solo, di Medan, di Papua, di Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Karena kesehatan tidak cuma milik warga Jakarta, tapi milik rakyat Indonesia. Baiknya, kalau ada kesempatan kita coba kemudian mengadu data dengan Nurul Arifin tentang apa yang dia sampaikan. Kenapa? Karena sepertinya dari tetangga sebelah kita ini datanya salah semua. Data tentang apa itu kebocoran salah, data tentang potensi pendapatan negara salah dan sebagainya. Dan yang lebih lucu lagi, kenapa bisa salah? Karena yang berwenang untuk mengeluarkan data itu, yang punya kompetensi berbicara tentang data itu kan sebenarnya calon wakil presiden mereka. Kayaknya nggak ada koordinasi nih antara calon presiden sama calon wakil presiden. Saya tidak tahu apakah ada konflik di dalam mereka, tapi yang jelas komunikasinya kayaknya nggak bagus. Nah, mungkin saja itu harus mereka perbaiki. Sebagai lawan kita berkasih saran ya pada mereka untuk memperbaiki komunikasi di antara mereka biar kompak. Kalau tidak kompak sungguh-sungguh, paling tidak pura-pura kompak lah, biar datanya akurat. Ya, sampai di sini. Ada lagi? Baik.